Ini lokasi ini. Dari sini sampai ke bawah letak makhluk itu berada ya. Iblis bertanduk 3 dengan mata 1, tangan kiri megang pedang ular, tangan kanan megang pedang ular. Ini lokasinya teman-teman. Dari sini sampai ke bawah. Energinya udah mulai mantap ya. Tapi alhamdulillah karena memang kita datang ke sini sebagai rekan, sebagai sahabat. Insya Allah, alhamdulillah sambutannya oke banget. Bagi yang paham aja ya, yang nggak paham nggak usah komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Arya Sena. Semuanya di sini pasti udah pada kangen nih ya sama kisah-kisah terbarunya Bang Arya Sena. Sebelum mulai kita tanya-tanya kabar dulu nih. Bang Arya apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Risa. Alhamdulillah. Mbak Risa sendiri gimana? Alhamdulillah sehat ya. Ya, kita juga baru kabar duka ya, baru kabar duka. 5 ekor kucing kita meninggal dalam waktu yang bersamaan. Ya nggak jauh beda lah, beda-beda 2-3 hari ya. Jadi berturut-turut gitu ya, sama kita juga turut berduka cita buat yang bencana akhir-akhir ini kan. Iya, mulai dari Aceh, longsor, terus juga korban hilang di Gunung Slamet kemarin ya. Iya. Terus korban hilang di Gunung Slamet sama di kaki gunungnya di Guci. Iya, ada 2 orang juga ya. Intinya alam lagi nggak ramah lah. Jadi kita mau cerita gunung mana nih? Kayaknya yang lagi anget Gunung Slamet aja Mbak Risa kali ya. Oh ya, terbaru ya? Iya, yang tahun 2025 kemarin yang naiknya habis lebaran. Satu sama Mas Min, yang satu lagi yang masih siapa namanya? Fadil yang anak Sukabumi. Cuman yang enak diceritain kayaknya yang sama Fadil dulu deh, yang lewat Bambangan. buat Bambangan. Ke teman-teman sebelum mulai Ayana siapin dulu snack apa aja yang buat temen cerita atau yang sambil tidur jangan ditinggal tidur ya. Atau jangan-jangan malah jadi dongeng ya, pengantar tidur. Kebanyakan begitu ya. Amin. Jadi nanti bisa nonton lagi ya. Iya. Oke. Siap dimulai? Oke, siap. Oke, silahkan Bang Arya. Iya, jadi di tahun 2025 kemarin tuh ada 2 pendakian ke Gunung Slamet, Mbak Risa. Ya, jadi yang mau diceritain yang kedua dulu, karena yang kedua ini sama-sama ini juga sih, sama-sama kita di jalan itu sempat kebagian izin dari Allah gitu, kebagian apa ya, kebagian sesuatu yang baik lah ya, dimana kita sama-sama di 2 pendakian itu ketemu pendaki yang terkena hipotermia. Tapi yang sepertinya agak menyeramkan itu yang di Slamet tapi lewat jalur Bambangan. Oh, berarti dua-duanya ketemu sama yang kena hipo ya? Iya, dua-duanya. Cuma yang agak belakangan tuh yang memang kita mendaki lewat jalur Bambangan. Seorang gadis manis dari kota Sidoarjo, dia terkena kram perut, terus nyaris lah menjadi malapetaka apabila kita kurang tepat lah untuk menanganinya pada saat itu. Jadi setelah pendakian ke Guci itu, posisi kan masih di Batang ya, di Kalipancur, di rumah istriku tercinta nih. Setelah dari Kalipancur tuh mudik sampai Jakarta, istirahat cuma sekitar 3-4 hari ya dari saya. Terus kita langsung berangkat lagi ke Gunung Slamet. Kita lewat jalur Bambangan, yaitu Purbalingga. Ya udah tuh. Terus gimana? Kalau waktu itu kita nggak di transfer sama si Fadil, kayaknya kita nggak bisa lebaran juga tuh dari saya.
Iya. Dan ini tepat banget ya masuk ya. Kalau nggak salah tuh 3 hari sebelum Setelah kok. setelah Lebaran ya. Iya. Intinya dananya tepat lah ya. Dimana memang Allah Kita mau selalu pulang. Mau harus balik ya. pas kita mau balik ya, dimana apa ya, segala sesuatunya memang tepat lah. Allah memberikan pertolongan. Jadi pendakian kedua ke Selamat ini kayak orang mudik lagi, Marisa. Ya, seperti biasa lah. Karena mereka dari Sukabumi dan bawa kendaraan sendiri, akhirnya ngejemput tuh Marisa Iya. di depan gang, masih ingat kan ya? Hmm. Setelah telepon-teleponan, mereka ternyata udah di depan. Akhirnya berangkatlah saya. Sampai kita ngobrol-ngobrol, kenalan, terus masuk tol Marisa. Nah di sini sedikit agak lucu lah ya. Kita di jalan tol itu karena biasa dari Sukabumi, mereka biasa ambil tol yang baru, Cisondawu kalau nggak salah. Itu kan jatuhnya muter Marisa di perjalanan itu. Bukannya terus ambil Cikampek, ini malah ambil Cipularang, terus tol yang baru Cisondawu. Ntar ujungnya tembus-tembusnya juga di Cirebon juga Marisa. Jadi kayak muter, malah sempat kena macet. Ya, oh jadi mau nyobain tol baru apa gimana? Kurang tahu juga, mungkin karena mereka terbiasa lewat situ kali, kan lebih dekat dari Sukabumi. Tapi kan kalau dari Jakarta itu kan malah muter. Oh ya. Ya kita berangkat jam 1 dari sini, akhirnya keluar Cirebon itu karena mutar-mutar mubang-mubang gak karu-karuan. Keluar Cirebon habis maghrib Marisa. Panas tuh pantat rasanya ya. Iya. Di Cirebon kita makan dulu. Makan sekarang sih. Makan dulu bener. Soalnya udah hampir setahun yang lalu kan. Kita makan ya biasa pecel ayam. Terus ngobrol-ngobrol. Lanjut lagi. Karena tadi istirahatnya kurang lama ya Marisa. Terus perjalanannya juga muter. Di salah satu pom bensin di Kota Tegal kita lagi-lagi istirahat. Iya. Di sini agak lama lah Mbak Risa. Nanti ada videonya lah ya. Jadi di sini sempat ngomong, jadi kayak mudik lagi nih. Iyalah, arah ke Kota Batang lagi Mbak Risa. Iya. Oh iya, berapa orang? Waktu itu Fadil, terus temennya siapa? Temennya tuh 3 orang, cuman lupa namanya Mbak Risa. Nanti ada lah foto-fotonya ya. Berarti berlima. Jadi berlima sama saya Mbak Risa. Intinya yang saya ingat cuma si Fadil aja, yang 3 lupa nih. Jadi 2 cowok, 1 cewek nih temennya si Fadil. Nah gitu. Tegal. Berasa mudik 2 kali nih. Di Tegal nih mungkin sekitar setengah jam istirahat. Nah, habis itu kita babas lagi Marisa. Menuju Pemalang. Terus dari Pemalang kita ambil arah Radu Dongkal. Sekitar jam 12 lah akhirnya kita sampai ke base camp Bambangan Marisa. Di salah satu tempat yang sepertinya waktu itu cukup ramai ya. Karena kita bareng sama salah satu OT yang cukup terkenal pada waktu itu. Dan akhirnya OT itu juga sempat jadi kasus juga karena menguasai lahan. Tapi sekarang udah adem. Pas banget kita bareng sama OT itu. Di base camp tersebut. Ya karena memang capek pada malam itu ketika sampai base camp ya dapat tempat istirahat, nggak pakai babi bebo tuh walaupun dingin, langsung aja makan, kelar makan, tarik tuh SB gaya saya tapi Apa tuh? Plesit. Plesit zaman tahun 2002-an kan agak tebal tuh ya. Iya, aku kurang ngerasain kok. Plesitnya hangat ya kan. Iya, buat anak gunung ya begitu. Tapi kalau buat aku panas. Saking hangatnya udah panas. Iya memang panas, kadang-kadang saya juga ngerasa plesit itu panas Marisa karena memang tebal dan plesit yang sekarang ini udah nggak akan seperti itu. Iya. Makanya plesit itu dijadikan SB karena tebal, kadang-kadang memberikan rasa hangat yang berlebihan, bahkan panas. Nah sebelum berangkat itu kan sempat janjian juga sama si Melki tuh ya, anak Tegal apa anak Pemalang tuh rumahnya dia. Nah malam itu belum sempat ketemu tuh, pas lagi mau lelap lah, udah lelap terus bangun mau kencing ternyata ada sinyal. Nelpon di mana bang? Di base camp ini gitu, lupa nama base campnya apa, nggak taunya si Melki nggak jauh juga tuh. Lambai-lambai akhirnya si Melki gabung. Jadi pendakian itu akhirnya bareng sama si Melki yang biasa komen-komen tuh teman-teman Melki. Kalau komen mengerikan ya.
Aduh, komennya serem deh. Kalau komen selalu mantap. Gabung, terus tidur lagi Marisa. Dan ketika kita bangun sekitar jam 6 tuh, Biskum udah ramai banget. Karena para peserta OT sudah mulai berdatangan. Yang mulai dari individu, ataupun dari rombongan tuh. Nggak tahu dari mana aja, Biskum tuh rame. Sekitar jam 6 sampai jam 7 prepare lah mereka itu, sampai kita kamar mandi juga rebutan lah ya. Dan baru sekitar setengah 8 setelah kita sarapan dan memastikan kelengkapan kita ya, karena memang penting ya memastikan kelengkapannya, kelengkapan pribadi maupun kelengkapan tim itu harus kita cek and recheck lagi Marisa sebelum melakukan pendakian. Ini penting sebab kita ini manusia banyak alpanya, bisa aja kita lupa ya, sebab hal yang berbahaya itu meremehkan sesuatu yang dianggap sepertinya udah lengkap, padahal belum tentu gitu ya. Andai pun lengkap, alhamdulillah. Kalau tidak lengkap, di saat kita cek and recheck logistik, ya, perlengkapan pribadi dan perlengkapan tim, di saat itu kita bisa mengetahui kekurangannya. Kalau kelebihan alhamdulillah, tapi kekurangannya yang bahaya. Sebab gunung itu nggak pandang siapa kita. Ya. Gunung nggak pernah mau tahu siapa kita. Mau udah expert, mau udah 70 triliun kali naik gunung, mau baru 1 kali, mau baru 2 kali, di mata gunung kita sama Marisa. Jadi ini adalah kesiapan internal yang terkadang diabaikan. Nah, selalu aja eksternal yang diangkat, padahal segala suatu bahaya eksternal itu bisa ditanggulangi apabila internal kita udah rapi. Makanya hal-hal kecil yang dianggap sepele, remeh, terkadang menjadi sesuatu yang bisa sangat menyakitkan gitu kan, ataupun bisa sangat membahayakan. Karena itulah dari dulu saya tekankan untuk selalu mengantisipasi bahaya internal. Sebab apabila internal kita udah rapih, maka kita bisa minimalisir bahaya-bahaya yang datang dari eksternal, contohnya dari alam, ya, terus dari hewan ataupun dari manusia lainnya. Itu teman-temannya, maaf nih bukan ngeguruin, tetapi memang harus kita garis bawahi. Gunung tidak pandang siapa kita. Karena itulah kita yang harus mempersiapkan diri kita dan menyesuaikan diri kita juga kemampuan kita di dalam melakukan pendakian. Tidak baiklah kalau memaksakan segala sesuatu. Sebab tidak ada yang namanya menaklukkan gunung. Ya, kita mendaki gunung itu bukan menaklukin gunung, tetapi kita menaklukkan diri kita sendiri. Ya. Oke, next lanjut cerita. Setelah siap Marisa, udah kita langsung daftar tuh gitu ya. Registrasi, bayar tuh, si Melki bayar, segala sesuatu selesai. Kurang tahu berapa registrasinya, 15.000 berapa gitu satu orang, lupa. Kadang-kadang nggak inget-inget biaya registrasi berapa. Selesai regis, ternyata teman-teman si Fadil, termasuk Fadil, ya pokoknya Fadil berempat lah ya, Fadil dan 3 orang rekannya itu mau naik ojek. Jadi ya udah, saya namanya sebagai guide ikut aja. Sementara si Melki jalan kaki. Akhirnya Melki jalan duluan tuh, sementara kita nunggu antrian ojek Marisa. Ngantri karena banyak pendaki seperti dibilang kan, ada yang OT, ada juga mandiri dan lain-lain, campur lah ya, musim liburan pada waktu itu. Jadi ojeknya aja ngantri tuh, kurang lebih nunggu 20 menitan. Akhirnya kita ke bagian ojek, mulailah kita bergerak Marisa. Iya, berapa tuh ojeknya? Ojeknya kalau nggak salah 15.000, 25 gitu, lupa. Deket emang. Deket, nggak terlalu jauh. Gitu. Emang Argopuro jauh gitu. Udah dari pos pendaftaran kita lewatin Makadam tuh Marisa. Nah, masih ladang-ladang bawang ya. Di sini ada perbedaan yang sangat jelas dengan era di era 90-an dan awal 2000-an sampai tahun 2010-an kalau nggak salah, itu jalurnya sangat berbeda. Kalau sekarang kan dilurusin dari rumah Pak Kadus. Dulu sebelum seperti sekarang tuh pas di Gapura masuk itu kita belok ke kanan. Nah, nanti ketemu lembahan pendek, naik ke atas ketemu ladang-ladang kentang, lapangan bola, pos 1, terus pos payung, terus naik ke pos 1, sekarang jadi gardu pandang itu. Naik lagi ke atas, hutan-hutannya juga masih sangat tertutup. Kalau sekarang enggak, jadi kita diluruskan tuh, tidak dibelokkan lagi, lurus ladang-ladang penduduk, kira-kira 500 meter nanti kita ketemu hutan-hutan pinus, berikut alang-alang,
Kita belok kiri, belok kanan, nanti ketemu ada seperti bangunan shelter, lurus, terus masuk hutan-hutan pinus, kita nyebrangin kali kecil, masuk hutan pinus, sampailah kita ke pos ojek. Ya paling naik ojek itu sekitar 5 menit atau mungkin 10 menit kali ya, karena memang jalannya nggak sebagus jalan aspal, jalannya campur-campur tuh ya. Nah, di pos ojek ini kita nunggu Melki tuh, karena dia jalan duluan, tapi kan dia pakai tenaga kaki, kita kan pakai tenaga motor. Udah di pos ojek itu kita nunggu Melki mungkin sekitar 15 menitan sambil makan pisang goreng, terus apa namanya gorengan-gorengan lah ya, ada semangka. Ada warung ya? Ada warung ya, Gunung Selamat sekarang banyak warung ya. Beda sama era 90-an dan sebelum ada film Gunung Semeru yang tenar itu. Nah di sini sempat ngambil gambar Mbak Risa, karena waktu itu sempat ada janji manis ya, bahwa di bulan Agustus ataupun September akan mulai syuting. Jadi ya udah ngambil gambar tuh, ya, sorotnya di sini nih. Apa jadi namanya? napak tilas reka adegan. Reka adegan. Nanti kalau misalnya kru dari film naik bawa barang itu sampai sini lah ojeknya, ataupun nanti lewat jalur lama bisa diusahakan lah sampai Gardu Pandang. Pokoknya intinya ngambil gambar lah ya ke arah jalur yang lama, karena jalur lama itu ada di sebelah bungkungan sebelah gitu. Akhirnya nggak lama si Melki muncul ngabisin jajanan yang tadi kita sempat beli, kita plastikin, kita mulai bergerak lagi Marisa. Dari pos pangkalan ojek ini agak landai, terus kita masuk ke hutan ini Marisa. Masuk hutan pinus lagi, langsung nanjak ke Marisa. Lumayan pakai G, pakai B, adalah mungkin sekitar setengah jam sampailah kita ke Gardu Pandang, di mana di sini juga banyak warung Marisa. Dan udah mulai kencar-kencar nih. Ya waktu jalannya. Ketika sampai Gardu Pandang ternyata si Melki udah nangkring duluan tuh. Terus nggak lama disusul sama si Fadil and the gang, terakhir saya. Karena kan memang saya adalah orang terakhir gitu. Saya harus memastikan bahwa tidak seorang pun tertinggal di belakang saya gitu. Di Gardu Pandang kita istirahat lagi Marisa, cukup lama. Sambil ngambil gambar lagi, yang ngetek. Wah, di sini nanti kru bisa istirahat, segala macam nanti bisa dilihat lah ya. Setelah cukup lama, ada mungkin sekitar 15 menitan sebat lah ya kira-kira. Kita bergerak lagi Marisa dari Gardu Pandang kita ke kanan loh. Terus nanti jalan sebentar, nanti kita akan ketemu jalur lama dan jalur baru. Nah di sini jalannya buecek, muarecek, nggak ada ojek, enak banget. Ya kalau misalnya teman-teman pakai sepatu gunung ya bawa cadangan lah ya. Sebab kalau lagi musim hujan di sini ampun becek banget. Dan kalau musim panas kayaknya debu banget. Dan naik. Naik. Enak lagi nih Mbak Risa ya. Jadi udah becek, enak pakai G, pakai C, pakai B. Ya. Di sini nih mulai dari lepas Gardu Pandang ya sampai nanti ke pos 2, saya sering ngambil gambar Mbak Risa. Ngambil gambar karena kondisi vegetasinya udah berubah sejak tahun 2002 terakhir, di mana kita mengalami kejadian yang cukup serem dan mengerikan ya, kejadian bunga. Coba rekan-rekan nih, karena kan kondisi vegetasinya udah berubah, beda banget. Nah, jadi coba nih ngambil ya. Di sini kita ngetek lah beberapa lokasi yang saya ingat itu sebagai lokasi di mana bunga mengalami kejadian yang cukup mengerikan. Nah, sini kita rekam nomor rekam sini, rekam sana ya. Ini ya teman-teman cuplikannya bisa dilihat. Ya, setelah cukup lama tuh ngambil gambar, di mana sempat ngobrol tuh Mbak Risa, sempat juga ngerasain tuh energi ya, namanya kita manusia ya. Setiap benda aja ada energinya, apalagi makhluk hidup. Ya. Benda loh, benda mati ya, itu pun ada energinya. Apalagi nih makhluk hidup. Ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Dan sempat juga ngerasain hal yang sangat tidak menyenangkan di lokasi ini kan. Jadi di saat lagi ngambil gambar yang terakhir nih Mbak Risa, yaitu di pohon kembar ya, yang ternyata lokasi pohon kembar kok sekarang adanya di pos 3 ya, sebelum pos 3. Kalau dulu perasaan kita gerbang gaibnya tuh enggak, dia belum sampai pos 2. Soalnya kita ingat kejadian bunga itu nggak terlalu jauh tuh dari pos Gardu Pandang.
Ya mungkin ingatan kita salah atau seperti apa. Yang jelas pada saat itu semua nih dari 16 orang pelakunya merasakan bahwa kita nggak terlalu jauh tuh dari pos gardu pandang gitu. Jadi ya udah diambil gambar, sempet terasa energinya, energi yang saat itu kita merasa nggak nyaman banget. Sempet juga berkomunikasi seperti video tadi ya. Terus lewat dari situ Mbak Risa kira-kira 10 menitan deh. Pertama mendung dulu Mbak Risa, mendung, terus angin yang ngebawa apa namanya, kabut air, nggak lama hujan terus Mbak Risa. Ini lokasi ini, dari sini sampai ke bola letak makhluk itu berada ya. Iblis bertanduk 3 dengan mata 1, tangan kiri megang pedang ular, tangan kanan megang pedang ular. Ini lokasinya teman-teman, dari sini sampai ke bawah. Energinya udah mulai mantap ya, tapi alhamdulillah karena memang kita datang ke sini sebagai rekan, sebagai sahabat, insya Allah alhamdulillah sambutannya oke banget. Bagi yang paham aja ya, yang nggak paham gak usah komen. Udahlah saya tadi terakhir sendirian karena memang sengaja nggak bareng-bareng Mbak Risa biar dapat momennya gitu kan. Kita jalan juga ngambil jalur lama ya, agak sepi supaya dapat momen-momen di saat waktu kejadian tahun 2002. Memang sengaja dilakukan karena memang untuk informasi bagi kru film, seperti dibilang tadi, ada janji yang cukup manis bahwa akan ada syuting di bulan Septembernya gitu kan. Tapi sampai sekarang ternyata belum ada. Kita sabar dulu teman-teman ya. Tuh hujan terus, untungnya bawa jas hujan Mbak Risa, langsung pakai jas hujan. Nah, terus jalan lagi pelan-pelan. Kira-kira setengah jam kemudian sampailah kita ke pos 2 Mbak Risa. Ada 2 warung di sini. Wah itu udah rame banget lagi Mbak Risa. Karena emang deres, buru-buru aja masuk ke salah satu warung, ke pojokan, taruh keril, mesen teh manis Mbak Risa. Sementara anak-anak nggak tahu di mana nih. Ya kita nunggu hujan selesai dulu dah. Iya. Itu hujan terus banget, mungkin sekitar 40 menitan Mbak Risa. Oh, lama ya. Lama banget itu hujan. Teh manis habis, rokok udah sekitar 3-4 batang. Akhirnya hujan reda kita keluar. Ternyata Fadil and the gang ada di warung seberang. Sama si Melgi juga. Jadi gitu keluar langsung ketemu kan, bang, kumpul kita. Nah di saat lagi ngebahas rencana untuk mendaki lagi, sempatlah ketemu beberapa rombongan tuh minta foto-foto Mbak Risa. Lagi kayak artis aja. Sampai di sini pendakian lancar lah ya walaupun hujan. Nah dari pos 2 kita lanjutkan ke pos 3 Mbak Risa. Ini jalurnya semakin asik. Pondok Walang pos 2. Ini udah agak sepi nih. Semakin enak walaupun kondisi vegetasinya sudah banyak terbuka, tidak seperti dulu. Orang banyak, habis hujan, jalurnya semakin asik. Sempat kita tersendat-sendat jalan Mbak Risa pelan-pelan, itu kalau nggak salah udah jam berapa ya? Udah jam 2-an Mbak Risa. Dari pos 2 ke pos 3 kok rasanya lama banget ya. Padahal siang tuh. Mungkin karena kondisi fisik udah letih Mbak Risa. Tambah lagi pakaian kita itu juga basah karena rembes jas hujannya. Ya serapat-rapatnya jas hujan tetap rembes. Tetap aja sepatu basah. Sedangkan saya paling nggak tahan loh kalau sepatu basah. Kaos kaki basah. Apalagi jas hujan yang plastik. Nah itu kan, kan pakainya jas hujan itu kan. Jadi ya, rasanya tuh badan remuk banget ya. Dari 2 ke 3 itu mungkin sekitar 1,5 jam Mbak Risa. Pelan, banyak istirahat kita. Istirahatnya nggak duduk, diri aja. Walaupun sesekali ya duduk, cari tempat yang bisa untuk duduk lah ya. Karena kan habis hujan. Akhirnya sekitar jam 4 atau setengah 4 tuh Mbak Risa. Sampailah kita ke pos 3. Di pos 3 itu awalnya aja istirahat Mbak Risa. Kita sempat jajan nasi itu saya. Sempat beli nasi pecel. Terus kok badan rasanya nggak enak ya, karena sepatu basah kan. Iya. Mungkin karena usia juga ya, beda sama dulu ya. Terus bilang ke anak-anak, kita nggak usah target pos 5 gitu. Dari sini pun kita ke puncak paling cuma beda-beda setengah jam lah atau sejam. Yang penting kita jalan agak pagian gitu. Awalnya Fadil and the gang kekeh ke pos 5, cuman saya kasih pengertian. Gak usah maksa, ini kondisi kita basah. Yang paling penting itu bukan targeting, tapi selamat.
Ya, kondisi yang seperti ini jangan memaksakan. Belum tentu nanti di pos 5 kita juga kebagian lapak. Soalnya kan tadi banyak banget kan, ada 2 OT Marisa atau 3 OT waktu itu kita bareng. Bisa dibayangkan betapa ramainya Gunung Slamet. Full booking. Waduh, full booking lah tuh lokasi lahan. Nah, Iya. kalau pos 3 ini nggak terlalu di booking lah gitu kan. Masih aman lah. Akhirnya setelah cukup lama istirahat di pos 3, terus Indonesia juga berhenti. Kita buka tenda tuh, mereka setuju Marisa. Dan kebetulan di pos 3 juga ada sumber air. Bagi yang tahu. Kalau yang nggak tahu ya nanya lah gitu. Yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja ya. Kebetulan ada sumber air, jadi saya pastikan aman di sini. Kita nggak akan kekurangan air. Bukalah tuh Mbak Risa 2 tenda. Ya. Tenda pertama itu tenda 2, yang satu lagi tenda 4. Di mana tenda 2 itu diisi oleh saya sama Melki, sedangkan yang tenda 4 diisi oleh Fadil dan Geng. Nah, tenda jadi bareng-bareng masuk, kita salin pakaian. Terus anak-anak dari Sukabumi masak tuh. Saya bilang, gue istirahat dulu ya, gue gak tahan. Capek banget gue. Kenapa? Karena mereka ternyata pada bisa masak. Dan saya pun udah makan tadi kan, udah kenyang perut. Jadi ketika gelar matras, masuk ke dalam tenda, tarik SB yang sejatinya adalah playship, itu masih jenyak Marisa. Bangun-bangun itu habis maghrib. Makanan udah pada dingin karena kata anak-anak nggak tega bangunin saya. Tapi ya udah makan lagi tuh Marisa, makan lagi sampai kenyang. Ya sempet denger lah rame-rame di luar tuh makin rame. Tapi karena emang kita capek Marisa, bodo amat lah. Iya. Lanjut lagi tidur. Ya malam itu tidur nggak ada apa-apa Marisa. Sampai sekitar jam 3 karena tidurnya udah kenyang, bangun duluan tuh Marisa. Bangun. Nah, kita tuh persis di warung yang agak atas. Warungnya Pak Sugianto. Kebetulan pada malam itu Pak Sugianto belum tidur. Akhirnya ngobrol tuh sama Pak Sugianto, Marisa. Ngobrol-ngobrol masalah pohon kembar. Iya. Tempat di mana dulu pernah ada kejadian serem buat kita. Nah, udah tuh. Kita sebutin makhluknya bertanduk 3. Ya Pak Sugianto juga orang situ merasa biasa aja karena emang rame juga. Iya betul Mas, memang saya ingat dulu tahun 2003 apa tahun 2002 gitu ya. Memang ada kejadian tuh anak Jakarta, ada yang kerasukan parah banget itu. Nah itu rombongan saya, Pak Sugianto gitu kan. Oh itu rombongan sampean tuh Mas. Akhirnya rame tuh kita ngobrol Marisa. Lagi asik-asik ngobrol, nggak lama Fadil bangun. Bang kita berangkat jam berapa? Ya udah, sesiapnya lo aja. Yang penting makan dulu semua. Nggak ada cerita nggak makan. Terus jangan lupa nggak bawa logistik. Bawa logistik yang gampang dimakan lah, ya roti kayak, ya ayam goreng juga boleh, apapun, ya terutama coklat, itu semua jangan ada yang tinggal. Berarti tenda di situ. Tenda tinggal situ, tapi logistik tetap harus naik Marisa. Sebab kan kita nggak pernah tahu nih cuaca, nebak bisa, tapi kan fakta di lapangan kadang nggak sesuai tebakan. Ya kadang bagus, kadang kan juga buruk. Apalagi kita naik di saat itu di bulan yang hujan masih tinggi lah ya, curah hujan masih tinggi. Jadi hindarkanlah tebak-tebakan. Mendingan persiapkan aja ya daripada nanti kita kelimbungan di jalan gitu kan. Kelimbungan di jalur baik saat lagi summit ataupun turun dari summit. Sebab bahaya itu selalu mengintai kita. Ya jangan pernah merasa jago, jangan pernah ngerasa hebat di gunung. Ya tapi kita harus waspada. Ya harus eling dan waspada, harus ingat bahwa yang kuat itu hanya Tuhan. Yang hebat itu hanya Tuhan. Kita ini manusia nggak ada kuat-kuatnya, nggak ada hebat-hebatnya. Ya, kita cuma bisa melakukan segala sesuatu yang sudah menjadi takdir kita, menjadi ketentuan kita. Jadi nggak usah ngerasa berpengalaman lah sehingga nanti jadi nggak awas. Apalagi ngerasa jago, ngerasa bisa, itu nanti jadi nggak awas. Inilah bahaya internal yang sangat berbahaya sebenarnya dibandingin dengan bahaya-bahaya eksternal yang ada. Karena apa? Lengah. Kalau udah lengah itu biasanya sombong. Kalau udah sombong itu biasanya ada aja kejadiannya. Walaupun nggak selalu. Ya, nggak selalu orang sombong dapat kejadian. Enggak. Ya, cuman biasanya dari kelengahan itu ada hal-hal yang sangat tidak menyenangkan. Ya. Kemungkinannya jadi lebih tinggi. Nah ya resikonya jadi lebih tinggi. Sebab mendaki gunung tuh mengandung dan mengundang resiko. Ya segala sesuatu bisa saja terjadi dalam hitungan detik. Karena itulah sebaiknya kita waspada, ya jangan meremehkan. Udah sekitar jam 4 udah siap tuh Mbak Risa. Udah pada minum teh manis, udah pada sarapan masakan yang
Nah, tadi sore itu diangetin lagi, goreng ayam, terus makan, terus beberapa potong ayam juga sempat dibawa, sisa nasi juga dibawa, dan logistik-logistik yang memang diperlukan lah ya. Setelah siap semuanya, jas hujan dan lain-lain, center, kita mulai bergerak ke Marisa sekitar jam 4 dari pos 3 ke pos 4. Jalanan kondisinya sama dari 2 ke 3, di mana kemiringannya cukup menguras energi. Di sini juga kondisi jalur sangat becek banget. Hingga sekitar 40 menitan kita sampai ke pos 4 yang sangat terkenal, yaitu Samarantu. Apa sih Samarantu? Tahu nggak sih? Kenapa sih Samarantu tuh sering dihubung-hubungkan dengan hantu, samaran hantu lah segala macam. Pos di mana daerah ini sangat legendaris gitu Mbak, saya dikenal dengan gerbang gaibnya segala macam. Intinya Samarantu itu sebenarnya nama pohon. Gitu. Di situ dulu ada 6 pohon besar-besar, pohon Samarantu, dan memang daerah tersebut sangat legendaris di era 90-an. Ya, karena banyaklah orang yang mengalami kejadian-kejadian non logis, sesuatu yang bisa aja terjadi sih ya. Karena saat itu pendakian juga tidak seperti sekarang Marisa, ya di Gunung Slamet paling banyak 20 orang ya, paling upacara lah bisa sampai ratusan orang. Kalau sekarang kan setiap hari ratusan orang, bahkan bisa sampai ribuan. Mungkin ketika itu di saat saya naik mungkin ribuan orang. Ya, jadi setannya tersisih tuh. Walaupun kadang-kadang ada juga kejadian-kejadian yang memang berbau metafisika, ya suka tidak suka, senang tidak senang, diakui tidak diakui, hal seperti itu memang ada. Kita takut boleh ya, karena memang takut itu ini Mbak Risa fitrah. Tapi yang jelas kita jangan ketakutan. Sebab kalau ada manusia yang punya rasa takut itu bohong. Mesti ada aja yang ditakutin sama manusia tuh. Entah takut setan, entah takut istri, entah takut nggak punya duit, ya, entah takut nggak bisa ngopi, entah pokoknya ada aja yang namanya rasa takut. Cuman spesifikasinya tuh beda-beda. Ya, jadi dalam perjalanan itu kita harus bisa mengendalikan diri kita. Kita adalah panglima dari rasa takut kita. Boleh orang cerita soal apapun di gunung, mau siluman kek, mau hantu kek, mau dedemit kek, mau iblis kek, ya mau jin kek, boleh aja. Tetapi kita jangan terpengaruh. Ya, kita tetap fokus dengan tujuan kita melakukan pendakian. Mereka memang ada masalah diganggu atau enggak ya nomor 2 miliar tujuan kita naik gunung. Ya, sebab setan yang berbahaya itu bukan setan yang saya sebutin tadi Marisa. Setan yang berbahaya itu setan pala hitam. Ya, setan yang hobinya menjustifikasi orang lain, yang hobinya menilai tanpa mampu untuk introspeksi dirinya, yaitu setan pala hitam. Itu setan yang sesungguhnya, ya, setan yang nggak mau belajar untuk menaklukkan dirinya, introspeksi dirinya, ya, menanggulangi bahaya dalam dirinya. Segala sesuatu yang dilihat sebagai ancaman hanya dari luar, ya, padahal bahaya yang paling mengerikan itu bahaya yang datang dari dalam. Ini sampai Samarantu kita sekitar jam 4:30 Marisa. Jam 5 kurang kita sempat istirahat di sini. Ya sayangnya nggak bisa ambil gambar karena kameranya, handphonenya masih handphone yang lama, nggak dapet lah ya. Istirahat sebentar, bablas lagi lanjut ke pos 5 Marisa. Sampai pos 5 itu sampai yang Rangkah kalau nggak salah itu sekitar jam 5:30. Di sini kita istirahat cukup lama Marisa karena agak letih. Di salah satu warung di depan pos yang legendaris yang sempat diklaim di apa namanya di booking, kita istirahat, ngopi, ngerokok, makan bakwan. Sekitar jam 6 baru kita lanjut lagi perjalanan. Ya, dari 5 ke 6 standar biasa Marisa. Tidak ada apa-apa, kondisi juga cuaca udah mulai cerah. Ya, tidak hujan, tidak gerimis. Dibilang cerah juga enggak, tapi agak-agak mendung. Intinya enggak hujan. Dari 6 ke 7 alhamdulillah cuaca juga bagus. Dari 7 ke 8 sampai ke pos Pelawangan juga cuaca kadang terang, kadang mendung, di mana kondisi jalur juga semakin menguras energi Marisa ya. Terutama menjelang Pelawangan di mana banyak sekali jalur-jalur yang tercipta tuh oleh langkah-langkah pendaki. Juga ada jalur-jalur lama. Memang cukup rawan di sini ya kalau kita nggak bisa membaca kontur medan, ya, di mana ini punggungan ini adalah punggungan jalur, sedangkan di sebelah sana bukan punggungan jalur. Ya.
cukup rawan lah ya kalau kita tidak berhati-hati. Sebab siapapun bisa celaka, Mbak Risa. Nggak peduli dia udah senior, nggak peduli dia masih junior, nggak peduli dia masih newbie atau expert. Siapapun bisa celaka. Sebab celaka itu bukan di bawah kendali kita, ya, tapi sudah ada yang mengaturnya. Terus sampai kita Pelawangan, Mbak Risa, cuaca juga waktu itu cerah, bagus, memberikan harapan yang luar biasa. Dari Pelawangan ke puncak itu nanti kita ketemu Benteng Gunung dulu. Jadi sekitar 40 menit kita jalan naik ke atas, Mbak Risa. Nanti kita akan ketemu satu lokasi yang namanya Benteng Gunung. Jadi seperti benteng, ada celah, kita bisa berlindung dari angin yang datang dari arah kaldera, dari arah kawah ataupun dari puncak. Ya, cukup lah, makanya dibilang nih cukup nyaman lah ya, makanya ini dibilang daerah Benteng Gunung. Dari Benteng Gunung nanti kita akan naik ke kanan, Mbak Risa. Sampailah kita ke Puncak Selamat. Pada saat itu alhamdulillah tuh mendung, cerah, ya ada gambarnya ya. Nanti akan disertakan dokumentasinya teman-teman ya. Di sini sempat agak lama tuh Mbak Risa, sekitar setengah jam. Ya, karena sampai puncak itu sekitar jam 9, nanti sekitar jam 10 baru kita mulai turun. Teman-teman, ini sekarang ada beginian. Terus bawahnya juga berubah, jadi turun ke bawah banget. Dulu kan kita enak di sini ya, bisa main bola ya. Oke, sobat gue udah lama gak kesini. Sekarang ke Busurono jauh banget, gak kayak dulu. Oke. 13 Maret 2025. Dengan izin Allah gue kesini lagi. Alhamdulillah. Minggu ini 2 kali ke Puncak Selamat ya. Alhamdulillah. Tuh kawah Selamat ya. Udah ada perbedaan bentuk. Ke Tugu Surono juga udah berubah. Puncak Selamat 13 Maret 2025. Subhanallah. Kebagian indah. Sebelah sini tembok. Sebelah sana masih dapat lumayan. Di puncak itu pemandangan bagus, Mbak Risa. Ya, bagus, ketutup awan. Pokoknya gonta-ganti lah. Masih dapat bagus. Nah, sekitar jam setengah 11 kita turun. Begitu turun, Mbak Risa, yang tadinya mendung cerah, itu berubah total, Mbak Risa. Pertama kabut tebel, angin, hujan deras, Mbak Risa. Untung posisi kita udah turun. Di atas pun masih cukup banyak orang ya. Mungkin ada sekitar 20-30 orang. Mereka sedang menikmati suasana puncak. Nggak lama mungkin turun juga tuh. Di saat perjalanan turun itu, tiba-tiba di tengah jalan itu kita ngelihat ada 3 orang, Mbak Risa. Ada 3 orang duduk. Awalnya biasa aja tuh, Mbak Risa. Yang 1 orang udah diselimuti oleh thermal blanket. Saya pikir biasa kedinginan gitu kan. Tapi salah nih kalau dia diem aja, sebenarnya kurang tepat, harusnya bergerak. Itu saya ngeliatin dari kejauhan tuh, Mbak Risa. Begitu saya deket, ternyata sepertinya udah kram perut, Mbak Risa. Sebab udah jerit-jerit itu cewek. Terus cowoknya juga udah ngomong, udah teriak-teriak, namanya Ica ya. Taunya dari temennya itu, Ica sadar lu, Ica sadar gitu kan. Nah si perempuannya itu udah teriak-teriak, kaget. Wah, kayaknya darurat nih. Langsung samperin Mbak Risa. Pas dicek, udah pucat banget Mbak Risa. Terus kayaknya udah mulai kram perut nih, kayaknya perutnya udah sakit banget. Ini kalau dia didiemin di sini, tidak diturunkan ketinggiannya, ataupun tidak ada yang masuk ke dalam tubuhnya, ini bahaya. Jadi ketika datang, langsung tanya sama temennya, ada coklat nggak lo? Nggak ada bang. Coki-coki ada bang. Masukin coki-coki. Siap bang gitu. Ini korban menurut kalian tuh Mbak Risa untung pada waktu itu. Langsung masukin coki-coki. Itu cuma 5 kali ya, ngerasa kurang, akhirnya setiap ada pendaki turun, bang mohon maaf bang, ini kemanusiaan, bagi coki-cokinya, itu dapat sekitar 20 Mbak Risa. Masukin semua tuh ke dalam tubuhnya si Ica itu, ke dalam tubuhnya si korban. Setelah udah dimasukin, saya bilang turunin ketinggian, sebab ini adalah gejala hipotermia. Hipotermia tuh apa sih? Banyak banget orang nanya hipotermia, banyak banget orang ngomong hipo, tapi nggak ada yang tahu Mbak Risa. Taunya cuma kedinginan. Itu kurang tepat ya.
Hipotermia adalah sebuah kondisi di mana tubuh kehilangan sumber tenaga dan sumber panas. Jadi tubuh tidak bisa memproduksi panas dan tenaga. Iya. Karena itulah tubuh nggak mampu beradaptasi dengan ketinggian dan udara ataupun cuaca di saat itu. Sehingga tubuh mengalami kedinginan yang hebat. Karena itulah segera dimasukin coklat ataupun gula merah. Ya. Karena itu untuk mengembalikan tenaga dan panasnya. Setelah tenaga dan panasnya ada, kita turunkan kedinginannya supaya apa? Supaya dia cepat pulih. Karena semakin tinggi, oksigen semakin tipis. Ya, kesadaran orang juga semakin susah tuh untuk kembali karena ketinggian. Karena itulah proses menurunkan ketinggian untuk mengembalikan kesadaran. Kita masukkan coklat atau gula merah itu untuk mengembalikan tenaga dan panas tubuhnya. Itu susah payah, Marisa, karena kondisinya si Ica itu sepertinya kram. Jadi ketika digotong gitu dia teriak-teriak gak karu-karuan. Cuman saya bilang, turunin, angkat 2-3 orang, siapin tim. Ini kemanusiaan, tolong. Akhirnya dari mungkin hanya 10 orang banyak bergabung tuh Marisa. Untuk gotong tubuhnya si Ica ini. Sebelum bergerak turun, saya bilang, 2-3 orang tolong bikinin jalur turun. Karena apa? Orang yang bawa ini akan sulit menentukan jalur Marisa. Makanya harus ada yang mimpin. Lu ke kiri, lu ke kanan, lu ke kiri. Pokoknya orang ini yang buka jalur ya, supaya tim pembawa ini nggak asal gerasa-gerusuk ambil jalur karena keterbatasan pandangan. Juga fokusnya dia. Ya beban. Ya, Hujan lagi ya. Beban sama fokus. Itu mengurangi fokus pandangan dia untuk menentukan jalur. Jadi harus ada orang yang di depan untuk menentukan jalur. Tolong cariin jalur yang paling bagus. Akhirnya ada 2-3 orang tuh. Bang kiri bang, bang kanan bang. Terus itu Ica sepanjang perjalanan berontak-berontak aja. Terus sepanjang jalan mulai dari tempat dia terkena hipotermia sampai ke Pelawangan itu alhamdulillah coki-coki masuk terus. Sampai ke Pelawangan sih Ica udah agak tenang. Terus turun lagi sampai ada jalur pecahan di mana itu nggak mungkin kita bisa gendong orang Marisa kecuali pakai tandu. Akhirnya si Ica itu kita taruh. Dan di sini Ica udah sadar Marisa. Nggak lama sadar, masukin coki-coki lagi dia udah bisa ketawa. Nah itulah ya teman-teman ya kenapa penanganannya harus tepat. Mungkin kalau si Ica itu tetap di atas, tentunya kesadarannya akan sulit pulih. Ya walaupun sudah dimasukkan coklat ataupun gula merah. Kenapa harus coklat dan gula merah? Karena dia adalah karbohidrat ya, yang mengembalikan energi spontan. Karena tubuh yang sedang dilanda gejala hipotermia itu wajib spontan mengembalikan energinya juga panas tubuhnya. Dan menurunkan ketinggian itu untuk mempercepat proses kesadaran dia. Itu teman-teman ya pentingnya kita memahami ya sebuah kejadian. Jadi kita penanganannya juga tepat. Karena waktu itu udah kelihatan membaik dan udah yakin ini panas tubuhnya udah kembali, tenaganya udah kembali dan dia pasti udah sadar nih, udah kuat. Akhirnya kita tinggal Marisa. Udah ya, ini si Ica udah pokoknya yang penting kering nih. Ya, seandainya pun belum ada pakaian kering, tolong coklatnya yang banyak. Karena yang membuat dia hangat itu bukan jaket, bukan apapun, tapi makanan yang ada di dalam tubuhnya. Karena makanan sebagai sumber energi, sumber tenaga, dan juga sumber panas. Akhirnya setelah mengerti kita tinggal Marisa. Turun tuh berdua masih Padil. Sempat diambil gambarnya sedikit sama Padil. Kita turun. Di tengah jalan ketemu lagi Marisa. Udah pingsan lagi nih. Udah gak sadar. Cewek lagi Marisa. Dia pun ditinggal sama teman-teman. Akhirnya berhenti lagi Marisa. Padil suruh jalan duluan tuh sama gengnya. Udah tinggal aja gue deh. Lo nggak bakal bisa kalau ngikutin gue. Gue gak bisa kalau kayak gini. Kebetulan di situ di atasnya juga ada yang ini ada korban juga Marisa. Cuman dari pihak ini OT. Dan SAR-nya pun hanya nanganin yang dari OT. Dia nggak bisa nanganin korban dari yang lain. Ya mungkin karena udah terikat kontrak atau apalah ya. Sempet ngomong, wah mas kita nggak bisa pegang dulu nih, soalnya kita udah pegang. Oh ya udahlah, udah prioritas mau gimana lagi. Akhirnya saya sebagai tim SAR walaupun nggak pakai baju SAR berhenti tuh, tanya sama temennya, udah berapa lama mas?
Baru 15 menit mas, ada apa makanan di sini? Ada coki-cokinya? Ada mas, kebetulan. Ada tuh kalau nggak salah 5 bungkus coki-coki. Tolong mas masukin. Tolong masukin biskuit. Itu kondisi udah mulai gerimis Marisa. Korban masih masukin biskuit. Nah saya ada Silver Queen. Lupa tuh waktu Ica tuh. Ternyata masih ada Silver Queen kira-kira 3/4 lah ya banyaknya. Udah masukin tuh berapa potong biskuit. Ada mungkin sekitar 5 menit. Korban itu udah mulai siuman tuh Marisa. Turunin dong, turunin jangan tengah jalan. Turunin. Waduh bang susah. Turunin 5 meter kayak turunin. Seperti saya bilang, menurunkan ketinggian itu penting untuk mempercepat kesadaran seseorang. Karena kadang-kadang tinggi 1 meter 2 meter aja perbedaannya tuh membuat oksigen nggak bisa masuk ke kepala Marisa. Jadi penting turunkan ketinggian untuk cepat memulihkan kesadaran, memasukkan makanan terutama coklat dan gula merah untuk mengembalikan stamina, mengembalikan tenaga dan juga sumber panasnya. Betul Marisa, ketika diturunin mungkin 5 meteran diturunin sama temennya seorang mati tuh, dibantuin sama saya juga, sadar tuh korban. Terus langsung saya bilang tolong ini perutnya, sebab semua penyakit yang ada yang dialami itu berasal dari perut. Ini maaf saya juga lagi bawa orang, nggak mungkin saya menelantarkan rombongan saya. Kamu tolong bergerak cepat, kamu turun panggil temenmu segera evakuasi sebelum hujan. Ya tapi temen-temen ini udah aman. Oh ya pak makasih. Akhirnya bareng itu turun panggil temennya. Begitu sampai di pos 5 Marisa, sebelum pos 5 dia segera manggil tuh, akhirnya naik. Begitu dia naik ke atas hujan terus banget Marisa. Cuman saya udah tenang karena apa? Itu korban yang kedua tadi setelah Ica udah banyak masuk makanan. Ya, dalam artian sumber panas tubuh itu tidak datang dari eksternal, tapi datangnya dari internal. Kalau internal di tubuhnya udah rampung, dia bisa minimalisir tuh. Jadi insya Allah aman. Istirahat sebentar di pos 5 Marisa, minum kopi, makan semangka, makan bakwan, rokok sebat, langsung bergerak turun lagi Marisa. Sendirian tuh, karena hujan kan, nggak ada barengan tuh. Jalan sendirian sepanjang jalan, alhamdulillah aman-aman aja. Lewatin pos 4, terus turun lagi. Sekitar jam 5 sampai kita ke pos 3 ya, ke warungnya Pak Sugianto. Wow di sini lagi rame. Begitu sampai ada juga tadi yang barengan kita nolongin Ica, rame lah. Terus ada yang terima kasih, Pak makasih Pak ya. Ada juga temennya Ica, terima kasih sama kita. Sempet heboh tuh Marisa ngobrol-ngobrol, akhirnya banyak juga yang kenalin, ngobrol, kita sempat berdiskusi, akhirnya menjelang maghrib tuh saya ganti baju tuh Marisa, ganti baju dulu, salin, terus makan, ngobrol-ngobrol lagi, sempat ngasih tahu temennya Ica supaya segera bisa, kalau bisa malam ini dijemput turun, kalau misalnya nggak bisa digantikan pakaiannya, tapi supply makanannya jangan sampai enggak. Temen-temennya Ica ngerti. Habis maghrib kita mulai bergerak turun Marisa. Ya. Setelah tuker-tukeran nomor telepon tuh sama Pak Sugianto, turun tuh Marisa. Turun ternyata benar lewat pos 3 sedikit aja kita udah ketemu tuh gerbang goib. Sempet kaget juga ya. Kok gerbang goib adanya di sini ya? Padahal dulu waktu kejadiannya Bunga gerbang goib itu adanya di bawah. Apa iya dia bisa pindah-pindah atau gimana? Tapi ya udahlah. Ya. Sampai gerbang goib itu coba ngambil gambar Marisa, tapi nggak dapet Marisa, orang malam ya maghrib kan kameranya butut banget gitu kan, pakai senter juga nggak dapet tuh, jelek banget. Udah terus si Melki jalan dulu tuh Marisa, bang gue duluan ya katanya, gue udah capek banget nih gue buru sampai bawah. Ya udah Melki ngebut, dah tuh di depan si Padil, terus temennya sama ceweknya, baru saya di belakang Marisa terakhir tuh. Nah, berlima kan kita jalan pelan-pelan. Sepanjang perjalanan ini sempat ada rasa nggak enak Marisa. Ya setelah lewatin gerbang gaib itu mau ke pos 2 sempat ada perasaan loh ya. Kok gak enak, rasa-rasanya kayak ada sesuatu gitu kan. Akhirnya sengaja tuh misah agak jauh sama anak-anak Marisa. Jalan agak pelan, tapi anak-anak masih kelihatan tuh. Soalnya gini ngerinya, kalau ada sesuatu mereka ntar kesamber gitu, nyamber lah, nyetrum lah ya. Jadi jangan sampai nih ada apa-apa sama mereka. Makanya agak beliau tuh sempet ngomong ke anak-anak, Dil, lu jalan dulu tapi pelan-pelan ya. Nanti kalau gua teriak kalau lu nggak dengar suara gua, berhenti dulu, jangan lanjutin. Oh ya bang, gitu. Anak-anak udah jauh, sendirian gua bisa jalan. Mulai tuh tengok-tengok. Ya. Yang tadinya cuma perasaan, mulai nih merinding.
Cuman yang nggak ada mata kasar ini nggak ada apa-apa Marisa, selain bayangan gelap, pohon-pohon gitu. Cuman di batin ini kok rasanya kayak ada sesuatu ya, entah apa gitu. Terus sampai menjelang pos 2 Marisa, ini apa namanya, bulu kuduk merinding banget tuh, merinding banget. Berhenti Marisa, cabut belati, terus nengok ke belakang. Siapa sih gitu? Ya ngomong gitu, ngomong sendiri aja. Ya. Siapa sih? Kenapa sih? Penasaran, mau kenalan? Masa nggak kenal sih? Gitu kan? Kan gue udah bolak-balik kemari gitu kan. Terus hilang tuh merindingnya Marisa. Jalan lagi sampai menjelang pos 2, tiba-tiba merinding banget Marisa. Merinding. Anak-anak kayaknya udah sampai pos 2, sempat teriakan, "Bang, kita udah di pos 2" gitu. "Oh ya, boleh kencing." Berhenti dulu Marisa. Terus tengok ke belakang, "Assalamualaikum ya Allah." Udah. Masa iya masih penasaran sih gitu kan. Udah tuh merindingnya hilang Marisa. Cuman pada saat itu kalau ngikutin pikiran ya, kayaknya si nenek itu kalau ngikutin pikiran. Tapi kalau dilihat-lihat ya memang nggak ada. Pakai mata ini yang nggak mungkin. Yang namanya mata kasar ini nggak mungkin bisa ngelihat barang-barang gaib. Kecuali batinnya dengan izin Allah kasarnya kebuka. Seakan-akan ngelihatnya pakai mata kasar. Padahal sesungguhnya itu bukan mata kasar yang lihat. Sebab mata kasar ini nggak akan bisa ngelihat hal seperti itu Mbak Dina. Nggak akan bisa. Hanya saja kesadaran orang di saat melihat itu sepertinya pakai mata kasar, padahal bukan. Karena kasarnya terbuka, batinnya terbuka, tajam, seakan-akan ngelihatnya pakai mata kasar, padahal enggak. Pada saat itu dia sudah memasuki dimensi gaib. Ya, jadi mata kasar ini nggak lihat apa-apa, dan mata batin ini juga masih ngereka-reka ini siapa gitu kan. Setelah istirahat di pos 2, Marisa agak lama tuh Marisa. Di pos 2 sempat tidur-tiduran, rokok. Nah, masih rombongan kita aja tuh. Ya, terus nggak lama ada rombongan naik tuh Marisa. Nggak tahu berapa orang, dia juga istirahat di situ. Mungkin 2 batang rokok kita mulai bergerak turun lagi. Dari pos 2 menuju ke Garut Pandang. Nah, di sini mungkin karena fisik udah lemah Marisa, udah capek banget. Rasanya kok nggak nyampe-nyampe tuh pas turun. Waduh, lama banget. Nah, di saat sampai ke lokasi tempat kemarin tuh ngambil gambar yang dibilang, "Wah, di sini nih lokasi bunga nih gini." Wah, di situ Marisa. Tidak terelakkan lagi Marisa. Lagi-lagi harus dijelaskan bukan mata kasar nih Marisa, karena kondisinya udah beda. Kelihatan tuh si nenek, cuman posisinya nggak bertanduk, nggak serem lah. Kelihatan, dia senyum tuh ada di sebelah kanan. Ucapin salam langsung, "Assalamualaikum ya Allah." Kirim selawat. Kita lewatin, udah rasa merinding yang nggak beres dari tadi. Setelah ketemu sama makhluk tersebut, tentunya lagi-lagi harus dijelaskan bukan mata kasar ini. Walaupun terkadang sepertinya pakai mata kasar padahal bukan. Baru tuh merindingnya apa semua hilang Marisa. Enak rasanya, ngeplong banget. Ya punggung juga rasanya juga enteng, nggak terlalu berat. Nah, di sini kita ketemu satu rombongan, udah agak payah juga. Kita bareng-bareng Marisa. Mungkin sekitar jam 8 lah kita sampai juga tuh ke Garut Pandang. Nah, di sini posisinya karena sepatu basah, walaupun udah pakai plastik dan kaos kaki, akhirnya nggak nahan Marisa. Mual, sempet muntah, terus dikasih tolak angin sama rombongan yang bareng nyelamatin Ica. Buka sepatu tuh Marisa. Udah nggak tahan banget. Saya tuh paling nggak tahan sepatu basah. Karena buat saya tuh jauh lebih berbahaya. Ya, internal kita bisa rusak nih kesehatan kita. Daripada cuman takut dibilang, "Bang, gue pakai sendal." Gue nggak mikirin tuh. Saya lepas tuh sepatu, saya pakai sendal. Baru enak Marisa. Karena apa? Kaki nggak dingin. Setelah minum tolak angin, ngerokok sebat, kita mulai turun lagi Marisa. Sepanjang perjalanan turun ini mulai ketemulah rombongan-rombongan yang tercecer. Adalah mungkin sekitar setengah jam, karena memang fisik udah terkuras habis. Sampailah kita ke pos ojek. Di pos ojek ini nunggu sebentar Marisa. Datang ada 3 atau 4 ya waktu itu ojek. Udah kita keangkat semua turun. Sepanjang perjalanan turun ya nggak ada apa-apa Marisa. Mungkin jam 8 lah kita sampai ke base camp. Istirahat, makan, selesai makan, balik lagi ke tempat registrasi. Di sini kita ngambil KTP. Sempet tanyain sampah, saya bilang, "Loh, sampah tadi buat tukang ojek, mana Mas?" "Ya udah saya ambil dulu." "Nggak usah lah Mas, nggak usah." Tapi serius, iyalah, mana mungkin sampah saya nggak bawa turun gitu kan. Ya udah, kembali KTP Marisa. Balik lagi ke base camp, ngobrol-ngobrol sebentar.
ketemulah tuh pentolan-pentolan OT yang sangat terkenal pada waktu itu. Cuman nggak ngobrol apa-apa, Iya. cuman lihat-lihatan aja. Ngobrol-ngobrol sama Melki, cuci kaki, ngelap badan, makan, ngerokok, tidur Marisa. Bangun-bangun itu sekitar jam 6 Pagi. Ya pada malam itu sempat bangun-bangun. Ya tapi udah nggak ada mimpi, nggak ada apa, ataupun kebayang-bayang hal-hal lain, enggak. Cukup nyenyak Marisa. Terus kita sarapan sekitar jam 7, kita prepare kembali ke Jakarta. Nah, si Melki masih di sana dulu karena dia capek. Udah sekitar setelah semuanya dirasa udah siap, nggak ada barang-barang yang ketinggalan, kita mulai bergerak turun Marisa dari Bambangan kita ke Karangreja, ke Pratin, dari Pratin kita ke Karangreja, dari Karangreja kita menuju ke Pemalang, dari Pemalang kita menuju Tegal, dari Tegal terus kita ke Cirebon, ambil jalan arteri sampai ke Cikampek. Di Cikampek baru kita masuk jalan tol. Ya, dari tol Cikampek nanti keluar di sini nih di Romangun kalau nggak salah tuh salah keluar dia. Akhirnya kejebak macet sebentar Marisa. Putar kejebak macet jam 5 sampai tuh di depan turun. Mereka lanjut ke Bogor, saya pulang. Nah itulah Marisa perjalanan kita Gunung Slamet, di mana sama sekali nggak ada kejadian menyeramkan, tetapi ada ya kejadian yang cukup Itu lebih menyeramkan sih, lebih horor. ya, menyeramkan ya. Iya, itu kejadian di mana ada seorang gadis yang mungkin kalau salah penanganan ceritanya akan beda. Ya, karena Marisa. menyangkut nyawa kan. Itu lebih horor sih. Lebih horor ya. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak Marisa? Karena Mas kan mendaki di Gunung Slamet ini dulu sama sekarang, ada perbedaan yang signifikan nggak sih sama lokasinya? Wah, jauh. Perbedaan jalur juga signifikan. Kondisi jalur tuh dulu nggak pernah. Walaupun hujan terus kayak gimana, jalurnya nggak akan lengket, nggak akan becek Marisa. Karena pendakinya juga masih sedikit. Terus ruas jalurnya juga berubah. Ya, yang tadinya ada di kanan Bungungan, kita ketemu lapangan bola, sekarang nggak, langsung dilurusin. Ya, ladang-ladang penduduk. Nanti baru lewatin sungai kecil, pos ojek, pos Gardu Pandang. Nah, di situ baru ketemu lagi sama jalur lama. Terus kondisi vegetasinya juga jauh banget Marisa, di era 90-an awal 2000-an. Gunung Slamet tuh rapet, matahari aja kayaknya masuk ke dalam tuh Di hutan ya? bener-bener hutan Marisa, rapet banget. Ya. Dan beberapa kali kita juga ketemu macan kumbang di antara pos 3 ke pos 4 ataupun dari pos 2 ke pos 3. Itu dulu kita kalau jalan malam ya pasti ketemu macan kumbang tuh. Beberapa kali kita ketemu macan kumbang sedang berpatroli itu malam-malam. Jadi memang secara vegetasi juga kondisi jalur itu sangat jauh berbeda Marisa di era 90-an sama di era 2000-an dengan era sekarang ini. Sangat jauh berbeda. Dan yang paling mencolok adalah warung. Dulu kita ngeliat warung bisa baca ayat kursi 20 kali Marisa. Ya bisa mikir-mikir nih warung. Nah, kalau sekarang sampai pos 7, 8 kalau nggak salah masih ada warung gitu. Wow. Ini di apa? Karena saking ramenya ya. Tapi jadi lebih ini ya. Jadi banyak juga korban-korban ya. Iya, terutama sekarang. Mulai dari tersesat, hilang gitu. Nah, mengenai yang viral-viral belakangan ini nih, apa sih pendapat Bang Arya? Kalau masalah umur memang udah urusan Allah ya. Iya. Intinya dari setiap kejadian ini yang kita harus ambil sebenarnya hikmahnya Marisa. Kita nggak perlu ngomongin masalah yang lain-lain selain hikmahnya. Iya. Jadi kejadian yang viral terakhir ini kemungkinan besar karena minimnya ya pengetahuan tentang bahaya internal. Ya, bahwa mendaki gunung itu mengandung dan mengundang resiko. Kita tidak hanya naik sekedar naik, seneng-seneng naik pasti bisa turun. Ya memang banyak yang bisa turun. Tapi kan ada juga korbannya. Ya, kebanyakan korban itu pasti panik. Iya. Di saat dia lepas dari jalur, ya di saat dia tidak di jalur yang sebenarnya, karena internalnya rapuh, ya tidak bisa menguasai diri. Kalau orang sudah tidak menguasai diri, otomatis tidak tenang. Kalau orang tidak tenang, otomatis tidak bisa berpikir jernih. Kalau orang sudah tidak bisa berpikir jernih, otomatis tindakannya seradak seruduk. Iya.
Orang yang seradak seruduk gunung itu cenderung celaka. Karena apa? Tindakannya tidak didasari oleh pemikiran. Ya. Hanya ambil aja, berusaha untuk cepat keluar. Di sana, di saat seperti itu, tenaga akan cepat terkuras. Ya. Tambah lagi, persediaannya tidak ada. Iya. Ya. Pertahanan dirinya nggak ada, cadangan logistiknya tidak ada, kemampuan untuk mengendalikan dirinya juga tidak ada. Akhirnya celaka. Nah kan di Gunung Slamet itu juga bukan cuman belakangan ini kan banyak banget yang tersesat. Itu biasanya karena disebabin apa sih? Hantu? Mungkin nggak sih? Hantu. Ya sebenarnya gini, hantu itu hanya 0,1% Marisa mencelakakan orang. 99,9% itu human error. Ya. Dimana orang itu tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan dirinya. Lagi-lagi pengendalian diri lagi Marisa. Ya. Orang itu tidak mengerti gimana situasi yang darurat. Misalnya terpisah dari rombongan, keluar dari jalur pendakian, ya. Orang itu tidak punya pengetahuan. Itulah pentingnya intelijensi Marisa. Karena minimnya intelijensi, terus tidak punya ketenangan, tidak punya kejernihan dalam berpikir, akhirnya semakin jauh tersesat. Akal sehatnya nggak jalan Marisa. Di saat akal sehatnya nggak jalan, mulailah kebayang hal-hal yang memang ada, tetapi tidak terlihat. Karena kesadarannya sudah mulai menghilang, akibat capek, fisiknya terkuras habis, bayangan-bayangan ketakutan itu menjadi nyata. Dan akhirnya terlihat. Akhirnya yang 0,1% ini menjadi seakan-akan dia yang menjadi 99%. Padahal itu tetap 0,1%. Sebenarnya dia celaka bukan karena hantunya, tapi karena dianya tidak bisa mengendalikan diri. Ya, tidak bisa menenangkan dirinya. Tidak bisa menyadari keberadaan. Itulah, jangan nyalain setan. Sebab setan memang udah ada, bahkan dari sebelum kita lahir, bapak kita lahir, buyut kita lahir, mungkin mereka udah tinggal di sana. Ya, jadi jangan dikit-dikit mereka lah, kasihan. Tetap kita tuh, ya kita yang salah karena apa? Kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Kita tidak bisa membuat diri kita tetap menggunakan akal sehat kita. Ya, jangan dikit-dikit setan lah. Setan tuh hanya 0,01%. Ya. Sebab kecelakaan itu murni 99,9% adalah human error. Jadi berhentilah nyalain setan, ya. Berhentilah menganggap setan sebagai dalang utama, ya, dari kecelakaan-kecelakaan yang ada. Kalau memang aneh-aneh ya mungkin ada aja. Jadi kalau orang cerita soal hantu itu bukan karena dia sakti ataupun karena dia apalah, tapi memang udah takdirnya ngalamin hal seperti itu. Intinya kita tetap harus berpikir logis, ya. Pikiran logis itu datang dari hati yang tenang, dari pikiran yang tenang, dan jiwa yang tenang. Juga internal yang rapih, bukan dari lain-lain. Intelijensi kita baik, IQ kita bagus, EQ kita bagus, ESQ kita bagus, insya Allah ya di lapangan kita juga akan baik-baik aja. Kalau masalah harus celaka ya itu udah takdir namanya. Gitu. Nah menurut dari cerita Mas nih, banyak banget yang kena hipotermia. Itu nasihatnya dong buat terutama cewek-cewek nih ya. Kan kebanyakan yang kena hipo cewek kan. Iya. Basic minimal sebelum mendaki gunung yang apa tutup poin dia rendang gitu deh. Biar mereka bisa menghindari hipotermia dan menyusahkan rekan-rekan setimnya. Jadi buat teman-teman makan ya, jangan lupakan makan. Sebab makanan itu sebagai sumber tenaga juga sebagai sumber panas. Ingat, naik gunung itu butuh tenaga ekstra dan tubuh itu butuh penyesuaian yang ekstra juga. Ya, butuh adaptasi yang ekstra juga dibandingkan dengan di rumah. Jadi ingat, ya biasanya yang susah makan kan cewek. Tolong dong makan yang bener. Cuman satu itu doang kuncinya, makan. Ingat, karena makanan itu sumber tenaga juga sumber panas. Karena apa? Naik gunung itu butuh tenaga ekstra dan tubuh
perlu menyesuaikan diri, perlu beradaptasi juga dengan tenaga yang ekstra. Makanya kalau bisa makan. Kalau memang ada susah makan, apa sih yang mood itu biasanya coklat, gula-gula, makanan ringan, apapun intinya yang bisa dijadikan oleh tubuh sebagai sumber tenaga dan sumber panas. Sebenarnya simpel, tapi dibikin ribet cuman gara-gara bad mood, males, bete, gitu. Sama Bisa. ibarat yang penting itu ya, sebelum kita mendaki yang dipikirin tuh bekal dulu ya, bekal Iya, bekal itu segala banyak. macam yang Mas tadi sebutin. Iya, intelijensi. Jangan cuma mikirin pemandangan kayak di Iya. wah di IG nih warnanya bagus gini. Iya. Nah itu biasanya yang Sebab naik itu harus turun, Mbak Risa. iya. Kalau naik nggak turun berarti pulang nama. Jadi ingat kalau naik itu harus turun. Jadi persiapkan semuanya dengan baik. Iya. Mau bekal, mau peralatan, mau intelijensi. Itu semuanya persiapkan dengan baik. Jangan sampai diremehkan. Ya, sebab Iya. sekecil apapun hal yang kita remehkan terkadang bisa berujung petaka yang sangat memilukan. Kira-kira gitu, cantikku. Wah nggak terasa ya nih. Udah bersejam ya. Iya, jadi kalau buat cerita yang di Gunung Slamet yang via Gucci, next Next ya. Next video. Mungkin bulan depan karena kan sebulan sekali cuma Barisa. Selebihnya adalah narsum. ya. Iya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Saya Risa undur diri. Saya Arya Sena atau Esa Agni. Jangan lupa untuk komen, like, dan tentunya share. Dan tetap dukung channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga undur diri. Oh iya, sama Lala Ada ya. Etala. Etala, ekor teh lancung. Bye-bye.